Ah, ketemu lagi di YouTube Volix. Sekarang gue lagi di DWP, bukan Jakarta Warehouse Project ini, tapi Dream Wheel Project gitu. Salah satu bengkel yang gede banget di Tangerang Selatan. Tapi kesini gue bukan mau ngebengkel, tapi gue mau nemuin om-om ya, yang mana gue udah lama nggak ketemu. Gue terakhir, nah ini hintnya nih, gue terakhir ketemu itu di Trogong. Kira-kira siapa tuh om-om yang ada di Trogong ya, yang mana ini menjadi edisi comeback-nya dia setelah hiatus, udah lama nggak kelihatan di YouTube khususnya ya, dan dia juga sekarang punya YouTube channel. Siapa orangnya? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Turbo. Halo, halo. Lama nggak kelihatan Om. Ya begini. Masih ada tapi tidak terlihat. Ini dia yang mau gua temuin. Nanti gua bakal banyak ngobrol-ngobrol. Ada dua hal yang mau gua obrolin. Ya. Pertama, Beratnya kayaknya. Om Turbo comeback. Itu dulu, Oh, ya iya. Oke, kan? oke, siap, siap. Itu paling penting tuh. Untuk melihat aktivitas Om Turbo sekarang kayak gimana di tempat barunya di DWP. Dan yang kedua, kisi-kisinya ngomongin soal bensin yang lagi rame. Ya, Gitu. ini nih serem. Ngeri-ngeri sedap. Om, lu denger heboh soal bensin ini pertama kali yang lo denger apa Om beritanya Om? Pertama kali yang gua denger itu kan orang-orang merasa tertipu, merasa membeli bensin yang harganya sekian untuk quality yang 92, tapi ternyata konon katanya yang didapetin yang 90 gitu loh. Sebenarnya 90 cuman itu dijual sebagai 92. Iya sih, Gitu. emang yang berkembang di Ya masyarakat kan? begitu Itu ya. kan yang rame. Yang ramenya ya kan? begitu. Kayak gitu. Heeh. Ya orang merasa tertipu lah gitu. Nah, lu sendiri tuh sebagai mekanik gitu Om ya, selama berapa tahun berarti Om di dunia ini nih? Kalau berapa tahun mungkin gue emang passion di situ ya. Jadi sebelum mencari uang di dunia otomotif emang gue juga ngerjain mobil-mobil gue sendiri, mengurus mobil gue sendiri. Cuman untuk pertama kali gue buka bengkel itu tahun 2000. Berarti 25 tahun lalu. Tapi kan itu nggak... Itu official buka bengkelnya tuh ya? Iya, itu juga patungan sama teman-teman gue kalau nggak salah waktu itu bertujuh ya. Ya nggak ada tamunya. Namanya nggak ada... Bengkel itu kan bisnis yang ada unsur trustnya. Kalau orang udah nggak percaya sama kita ya... Percaya dia taruh mobilnya ke kita gitu kan. Nah, sebenarnya itu jadi pertanyaan awal gua tuh Om, untuk menggali ingatan lu zaman dulu sama zaman sekarang. Oke. Yang melekat di ingatan lu mengenai bahan bakar tuh apa sih Om? Perbedaannya? Gini ya, jadi kan di Indonesia itu kan baru-baru aja ada brand lain kan selain dari Pertamina kan. Kalau zaman dulu itu kan cuma ada Pertamina. Seingat gue dulu kalau nggak salah ya, cuma ada Premium, terus Super. Super. Iya, dulu banget ya. Iya. Sama ada Solar, diesel. Itu masih kuda laut tuh ya, Pertaminanya? Iya, kuda ya? laut, kuda laut. Nah terus kan baru belakangan ini kan ada kayak Pertamax, ada Pertalite, ada Pertamax Green. Iya. 95, terus ada Pertamax Turbo, ada Pertamax Racing gitu kan. Terus ada kompetitor lain Pertamina ya banyak lah, cukup banyak yang jualannya kan mirip-mirip kurang lebihnya kan, mutunya gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan oktan yang sama Om ya, katakan, tapi 88 udah nggak ada ya sekarang ya? Ada. Katakan yang 95 deh Om. Sebenarnya bukan nggak ada, setahu gue sih ada masih. Oke. Cuman tidak dijual sebagai 88, jadi dia dinaikin jadi 90. Oh. Dan itu juga bukan di kilang utama Pertamina ya, maksudnya di kilang-kilang yang kalau Jakarta itu kan setahu gue dari Balongan. Emang Balongan tuh buat mensuplai kebutuhan BBM Jakarta yang sekalipun juga setahu gue nggak cukup. Harus ditambah dari tempat lain gitu kan. Jadi base materialnya sebenarnya banyak 88 gitu ya? 88 dan 92 setahu gue. Jadi kalau yang Balongan tuh 92 keluarnya. Soalnya 90 emang
langka Om ya. Dalam artian kan kalau dibandingin sama perusahaan lain, Vivo doang kayaknya yang ada 90 kan. Gini, gue juga awam ya. Maksudnya kan ini mungkin pengetahuan gue di bagian ini cetek ya. Setahu gue memang yang produksi 90 tuh cuman nggak ada, ya kan? Di luar negeri juga Cuman jarang. nggak ada. Iya. Iya. Jadi setahu gue sih kalau kilang-kilang yang teknologinya sekarang ini, bukan sekarang lah, maksudnya udah 10 tahun lalu, itu keluarnya tuh udah di atas 90 pasti. Gitu. Bahkan ada yang 95. Itu tuh menurut lo lebih karena tuntutan apa tuh Om? Dari 88 dulu yang masalnya, kemudian sekarang yang masalnya jadi 90 tuh Om. Apakah karena emisi, perkembangan teknologi si mobilnya itu sendiri, atau karena apa Om? Gue nggak tahu ya, ini jawaban ini bagaimana ya? Karena kenapa harus ada 90 juga gitu sebenarnya ya kan? 92 itu orang keluar dari kilangnya juga ada 92. Iya. Ya kan? Kenapa harus ada 90? Mungkin ada unsur politisnya mungkin, juga nggak tahu juga. Jadi sebenarnya 90 itu ya 88 yang dinaikin atau 92 yang diturunin, dicampur dengan kalau mau diturunin pakai nafta, setahu gua. Oke. Oh, bisa diturunin? Bisa. Oh, Dicampur dengan ingredient lain yang memang oktannya lebih rendah. Jadi kan turun dong si kualitinya kan. Begitu juga kalau misalnya mau naikin dari 88 jadi 90, jadi 92, jadi 95 pun bisa gitu. Dengan tambahan-tambahan aditif itu, ada MTBE, ada metanol gitu. dengan kata lain, naikin oktan bensin itu memang sangat doable buat dilakuin tuh Om? Bisa, masalahnya ekonomis nggak? Oh, Iya kan? karena aditifnya itu sendiri mahal ya Om? Iya dong, jadi kan katakanlah lo beli 10 untuk jadi itu jadi 15, sedangkan lo beli yang jadi 14, ngapain lo bikin sendiri kan gitu? Ya nggak? Iya. Gitu. Nah, sedangkan secara proses itu membutuhkan teknologi yang advance atau memang kayak gimana sih Om maksudnya buat naikin oktan Ya, itu? cuman di blend aja sebenarnya, nggak perlu Campur ada. aja? Iya, cuman kan teknologi di kilang itu kan dia makin kesini makin, kalau dibandingin sama zaman dulu ya, ada teknologi di katalis segala macam yang tekanannya terus temperaturnya bisa lebih tinggi, makanya outputnya bisa lebih bagus. Bisa jadi 92, bisa jadi 95, jadi high octane mogas komponen namanya tuh HOMC. Ya itu. Jadi keluarnya udah bagus sebenarnya gitu. Cuman mungkin nggak tahu gimana buat naikin value-nya atau apa gitu. Terus diturunin gitu kan. Yang sebenarnya menambah kerepotan kalau menurut gue. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi lu sebagai mekanik atau konsumen gitu Om ya, sebenarnya seberapa urgent sih Om dari 88 naik ke 90 gitu? Oke. Karena Kalau- gapnya kan udah tinggal dikit ya ke 92 ya. Gitu. Ya memang kelihatannya dikit, cuman kan kalau di dunia permesinan itu kan 90 dan 92 ini adalah barang yang berbeda. Oke. Ya kan. Kalau 88 sih kayaknya udah nggak usah dibahas lagi deh, barangnya Iya, juga udah udah nggak nggak ada ada. dan itu cocoknya buat mesin-mesin yang kompresinya 8 koma. Yang udah nggak ada lagi mesin kayak gitu sekarang gitu kan. Oke, yang beredar sekarang ini 90. Kebanyakan mesin juga sebenarnya mintanya lebih dari 90. Kebanyakan. Jadi kayak sebagai contoh deh, kayak misalnya kita bicara Altis tahun 2000-an, Altis pertama ya. Itu ditutup tangkinya kan kalau kita buka tuh ada Tulisan. Pertamax. Iya, Which is itu bukan 90, betul. 92. Betul. Ya kan? Bukannya terus kita isi 90, terus mesinnya besok rusak. Enggak. Mesin itu juga gini ya, kalau kita pakai bensin yang lebih rendah dari semestinya, kemungkinannya adalah mesinnya ngelitik. Ya. Nah, ngelitik itu kan pre-ignition, pre-detonasi, Detonasi. ya kan? Nah, itu ngerusak. Jadi ada pembakaran yang terjadi tidak terkendali. Sebelum api businya nyala, dia udah nyala duluan. Nah, jadi oktan yang lebih rendah itu sebenarnya nyalanya lebih cepat. Lebih gampang nyala ketimbang yang oktannya makin tinggi gitu. Dia kena kompresi, kena panas, belum waktunya nyala dia nyala sendiri. Itu namanya ngelitik. Makanya kita ngakalinnya kita mundurin timingnya. Kalau orang bengkel ngartinya kadang-kadang nahfur, kita kasih nah. Cuman konsekuensinya adalah berat mesinnya, tenaganya jadi menurun. Dan itu bisa dirasain cukup drastis kalau mesin-mesin yang konvensional. Kalau mesin-mesin yang udah rada-rada modern, dia kan udah
sistemnya udah cukup pinter ya. Jadi begitu dia sense ada ngelitik, ada namanya knock sensor. Dia sense ada ngelitik, dia mundur sendiri timingnya. Oke. Jadi akibatnya buat mobil lo adalah powernya menurun Oke. dengan sendirinya. Dengan kata lain memang tidak seinstan itu langsung merusak. Enggak. Butuh Kecuali waktu kalau berapa ada- lama Om? Ya itu tadi balik lagi karena mobil lo udah pinter, Ha-ha. tenaga lo menurun ya kan. Betul. Ya nggak rusak mobil lo sebenarnya. Oke. Cuman kenikmatan berkendaranya, powernya karena tenaganya juga jadi lebih rendah, otomatis dengan ketemu tanjakan yang sama kan lo mesti nginjek gas lebih dalam. Lebih boros. Bisa lebih boros, bisa. Oke. Tapi balik lagi ke habit kita, cara kita nyetir kan, driving Betul. style kita bagaimana gitu. Betul. Kalau terus jadi rusak itu, kecuali kalau ada oknum yang ya nggak tahu lah, mungkin campur pakai apa lagi, gua nggak ngerti. Oke, berarti kalau bicara hanya dari sisi kadar oktannya aja, itu tidak semerusak Tidak. itu atau tidak seinstan itu Tidak. rusaknya, kecuali ketika ada kandungan lain. Iya, dan misalnya gini, karena kita tahu nih, kita misalnya duitnya pas-pasan nih, gua kasih yang bensin yang murah aja. Cuman kalau gua geber ngelitik, ya udah kita gebernya jangan sampai ngelitik itu, Oke. ya nggak akan rusak mesinnya, Iya. gitu. Oke. Nah, berarti kalau dari pengalaman lo sendiri Om di dunia otomotif itu, nemuin mobil-mobil yang ya pasti ada ya customer yang datang, ini ngelitik nih Om, atau gua pakai bensinnya ini, itu. Itu dampak kerusakan yang timbul ketika katakan tadi udah selesai tuh, kalau cuman kadar oktannya aja sebenarnya tidak seinstan itu. Ketika ada campuran lain Om, itu kelihatannya kayak gimana? Nggak bisa ngomong juga ya. Maksudnya kadang-kadang gue pernah nemuin di tangkinya banyak air. Tapi itu jarang sekali terjadi. Bisa aja kan kita nggak tahu ya. Dia beli bensin di suatu tempat. Bisa aja kan tangki pendemnya bocor, ada air masuk pas lagi apes gitu ya. Itu tapi kan itu jarang sekali terjadi. Gitu loh. Gimana ya? Gua rasa sih bahan bakar yang nyampe ke tangki kita itu kan perjalanannya panjang nih. Ya dari mulai kilang, terus ada pipanya, ada mobil tangkinya, ada macem-macem deh. Jadi kalau misalnya terus kita ada masalah dengan bahan bakar yang kita beli, kita nggak bisa nyalahin sononya dong. Bisa aja kan di tengah perjalanan ini ada yang nakal-nakal Oknumnya, kek, atau iya. ada salah prosedur kek, atau Iya. apa kek gitu. Iya. Bisa begitu. Oke. Sebenarnya lu bisa membaca nggak Om reaksi dari masyarakat yang sedemikian marahnya ini dengan kemudian banyak yang mengeluh ke kendaraannya? Itu sebenarnya didasari sama apa sih Om? Kira-kira keresahan masyarakat ini apakah karena marahnya? Karena marahnya kayaknya. Mungkin kecewa karena dia berusaha untuk membeli barang yang non subsidi. Tapi dikasihnya barang subsidi. Itu kan versi nggak tahu ya nggak tahu. Mungkin begitu ya. Kebenarannya ntar diujinya Ya. di pengadilan tuh. Bukan Benar, ranahnya kita nih benar. menilai kayak begitu gitu. Benar. Itu aja sih sebenarnya kemarahan ya. Sebenarnya kalau gini deh. Kita lihat kendaraan-kendaraan taksi online. Kebanyakan mereka pakai yang subsidi itu, ya kan? Iya. Jadi even misalnya kita beli 92 terus ternyata emang kita bener-bener dibohongin barangnya yang 90 yang bersubsidi itu. Mobil mereka masih jalan-jalan aja tuh. Nggak ada yang sampai mogok massal gitu kan, sampai rusak total nggak bisa jalan. Enggak. Jadi ini udah banyak bumbu-bumbu kemarahan di dalam sini sebenarnya. Oke, Dan karena kecewa. Karena kecewanya Kecewa. itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara soal dampak ke mesin itu sendiri Nggak instan. nggak instan. Dan ya itu tadi kalau misalnya kita isi 90 terus besok mobil kita jadi ngelitik. Ya udah, kalau memang lu tetap mau pakai yang itu, ya pakai aja. Cuman ya jangan udah tahu ngelitik ya agak kendor-kendor dikit gasnya gitu aja. Tapi lu pernah punya pengalaman Om ketika misalnya ngisi bensin gitu ya, khususnya ya kalau di luar kota gitu-gitu kan kita nggak bisa punya opsi pom lain gitu ya. Yang kemudian secara performance lu bisa ngerasain bahwa ini bukan yang semestinya nih. Pernah ada pengalaman gitu nggak? Pernah, itu di Sumatera Utara. Oke. Ya, cuman waktu itu gue juga bukan beli yang sebentar ya, waktu itu eranya gue isi Pertamax deh kalau nggak salah ya. Isi Pertamax. Jadi gue pakai Kijang
kantor waktu itu ya. Kan gua nggak melulu ngebengkel ya. Gua ngebengkel, terus ada kerja sama orang, ngebengkel gitu. Udah beberapa kali kayak gitu. Di situ gua ngerasain banget tiba-tiba yang ngelitik. Yang pertama kali yang gue bisa notice tuh, ini ngelitiknya parah nih. Ini sih bensin nggak beres gitu kan. Gitu. Gue juga nggak bisa langsung menentukan, oh ini isinya 92 atau gimana. Nggak tahu. Dia campur apa gue nggak tahu. Ya kan, yang pasti ini mobil berubah. Kerasa kok dari ngelitiknya. Oke, justru yang bisa dirasain secara instan itu adalah ketika kita berkendara ya. Berkendara. Begitu kita bawa, Iya. itu instan langsung Iya. terasa. Iya. Oke, waktu itu pakai Kijang. Kijang kapsul 2000. Gitu lah. Ya mesinnya belum canggih-canggih amat, jadi mungkin dia knock sensing belum terlalu pinter lah gitu loh. Ya. Kerasa banget. Sepanjang jalan tuh yang krek. Ada ya gua jalanin mobil itu sampai bensinnya habis dengan yang ada, karena kita mau buang juga kemana kan, bingung kan. Benar. Susah ngeluarin bensin dari mobil tuh susah. Iya. Ya udah sampai habis, gue isi lagi di tempat lain, sembuh. Jadi kan emang itu bener-bener jelas bahwa bensin yang tadi gue beli itu ya nggak beres, gitu aja. Jadi sebenarnya di sisi masyarakat sendiri itu, apalagi yang sehari-harinya berkendara, itu sensitivitas kita ngerasain kualitas bensin tuh pasti udah teruji Om ya? Gue rasa banyak juga sih orang yang nggak bisa notice ya. Oh gitu? Nggak terasa. Apalagi kalau misalnya masukin mobil, nyalain AC, audio volumenya agak gede, Oh. ya udah gas aja cuek. Jadi kalau gue di dunia bengkel aja sering terjadi ya, mobil nggak ada olinya, nyampe ke tempat gua di jalan tuh lampu olinya udah nyala. Ini udah bukan masalah pendengaran lagi loh. Iya. Penglihatan ke sensor. klasternya ada lampu-lampu yang kalau lagi idle suka nyala-nyala. Iya. Itu kan udah Ada malfunction indikasi tuh ya. ada yang nggak bener gitu kan. Benar. Gitu loh. Jadi banyak juga yang cuek sebenarnya gitu. Nah, waktu kasus itu kebuka tuh Om, dari lu sendiri ketika mengetahui adanya kasus itu tuh, pertama kali yang terbesit di pikiran lo apa? Ini tanpa melihat komentar masyarakat nih ya. Iya. Gitu. Ya gini ya, kalau yang namanya orang manusiawi kan pengen cari untung, bener nggak? Mungkin di situ ada celah. Oh kita bisa dapat untung, kita ya, bukan 1-2 orang gitu. Kita bisa dapat untung lebih dengan melakukan, katakanlah beli ini campur ini jadi ini, gitu kan? Iya. Ya kan? Karena ada untung lebih di situ gitu loh. Ya bisa saja terjadi gitu. Tapi kan kebenarannya terus ya mesti dibaca baik-baik, nggak bisa kata si anu, kata si ini begini. Bahkan media juga kadang-kadang kan bisa banyak wartawan dadakan sekarang kan, tiba-tiba orang cik upload naik jadi berita. Iya, benar. Bisa begitu gitu loh. Jadi ya jangan terlalu mudah dikipasin gitulah, maksudnya. Ya oke lah kita merasa kecewa, merasa dirugikan. Ya udah, nggak usah dicari barang lain aja udah. Kalau misalnya emang kita kecewa gitu kan sama produk A, ya udah nggak usah pakai A, B aja. Nah, soalnya gini, bentar nih. oke. Kelas, gue sebut aja Pertamina lah ya. Iya. Ini kan standarnya juga sangat tinggi pastinya kan. Dalam pengecekan, apalagi yang mau di deliver ke customer, end user, rakyat gitu kan. Gue rasa nggak sesembrono itu juga sih bro. Ya kan? Perkara nanti ada praktek-praktek yang agak sedikit menyimpang di sananya, who knows. Itu kan nggak terjadi di situ doang. Iya. Di mana-mana juga ada. Ada. Mau you name it lah. Iya. Mau di dunia oil and gas atau bahkan pendidikan, kesehatan, Bener, ada juga. anjir main semua. Ada juga. Gitu loh. Iya, Ya iya. udah iya. tutup mata aja, emang ya this is your country. Iya. Emang udah tabiatnya begitu kali ya. Tapi kan itu kan sisi jeleknya. Betul. Enak-enaknya juga buktinya bule banyak yang betah terus tinggal di Indonesia kan. Iya. Banyak kemudahan-kemudahan juga. Jadi kalau ada kesulitan dikit ya. Tadi ngomongin opsi brand lain gitu Om ya. Ini kita udah hampir 80 tahun merdeka gitu ya. Cuman kan si bensin ini kan
tidak kemudian pasar bebas gitu Om ya, nggak kayak negara lain lah, negara tetangga gitu. Sebenarnya dari pendapat lo sendiri, gimana sih Om ketika dengan kualitas yang banyak keluhannya gitu ya, terus ada kasusnya juga, tapi kita sebagai konsumen nggak punya banyak opsi, karena yang gue dengar dari rapat DPR sama brand-brand itu, ya kayak contohnya sebut aja Shell gitu ya, itu ternyata cuma 0,3% rasio jumlah pomnya gitu dibandingkan dengan Pertamina yang 6.000 unit gitu. Iya. Apalagi harganya kan terbilang mahal Om ya, bensin kita itu ya. Pendapat lo sendiri gimana Om? Apakah lo mengharapkan udah buka aja deh kompetisinya gitu? Gimana ya, kalau lu punya brand bensin nih misalnya ya, terus lu mau buka nih, terus lihat harga jualnya segini, ternyata untungnya tipis banget atau bahkan nggak untung, lu mau jualan nggak? Nggak mau. Ya, jadi kan ini juga mungkin ada unsur masa bodoh deh, yang penting gue eksis di Indonesia nih, brand-brand lain luar negeri punya gitu ya. Iya. Ya, atau memang sekedar emang ada untung tapi tipis, gue nggak tahu sedetail itu ya. Iya. Gitu loh. Cuman kalau boleh bicara kenapa yang jual 90 cuma ada satu, ya mungkin itu bisa jadi pertanyaan kenapa ya kan. Ya nggak lucu sebenarnya kalau menurut gue. Jadi untuk bikin jadi 90 itu harus ada extra effort. Terus untung lo di mana? Kayak jadi gagah-gagahan aja, yang penting gue punya, gue jualan. Iya. Ini kalau ada yang perlu disensor, sensor ya. Gue takut juga nih. Kayaknya yang lebih parah dari kita juga banyak Om. Terus pengalaman lo lagi nih Om, kalau ngomongin soal bensin, biasanya lo bisa bedain nggak sih Om dari segi fisik gitu ya, pom bensin yang khususnya Pertamina gitu ya? Gini, fisik jujur atau nggak jujur gitu pomnya. Biasanya banyak kendaraan umumnya. Iya, karena mereka kan kesehariannya di jalan. Benar. Mereka rasakan itu perbedaan. Benar. Terus mereka rasakan, ini kita beli seliter bener seliter nggak nih? Efisiensinya ya. Suka ukur kan pakai botol aqua. Benar. Jadi itu salah satu indikator bahwa SPBU yang jujur itu yang banyak kendaraan umumnya. Dan kalau dulu ya, kalau yang bagus-bagus tuh biasanya bermain. Gitu aja. Oh, itu salah satu triknya tuh ya, ngelihatnya gitu. Cuman kalau sekarang kan ada SPBU yang memang punya Pertamina sama yang non. Iya. Ya kan, itu kan tandanya kan nomornya 31, ada yang 34. Iya. Gitu. Kalau 31 sih harusnya sih lebih terkontrol, makanya kan lebih ngantri, lebih apa. Benar. Ada Bright gitu kan. Benar. Itu punya Pertamina. Koko. Iya. Yang 34 yang mitra-mitra ya. Terus sih ngomongin soal brand lain tuh Om. Ya. Gitu. Dari lo sendiri ngelihatnya persaingannya gimana Om? Si brand-brand luar ini yang keluar masuk malah ya. Kalau ingat Petronas juga ya. Kenapa sih Om susah banget gitu bersaing di Indonesia? Kuncinya kan cuma satu, harganya sebenarnya. Iya. Lu lihat dulu, Vivo pernah jual 89. Yang sekarang iya, udah hilang. Bener. Yang Iya. sekarang udah hilang. Dan dia harganya di bawah Pertalite. Apa yang orang beli? Iya benar. Vivo 89. Jadi banyak juga orang yang nggak peduli, biarinlah mobil gua ngelitik-ngelitik dikit, harganya lebih murah. Komprominya dengan harga ya. Nah, masalah harga juga kan nggak tahu, mungkin ada aturannya juga kan. Iya. Ada, lo nggak boleh jual di bawah ini misalnya gitu kan. Iya. Harga ecerannya. Ya. Tapi seandainya persaingannya juga bebas, gua rasa ya itu tadi, rasionya berapa sih antara yang ini dengan yang ini? Iya. Kayaknya nggak akan kerasa juga impactnya. Iya. Karena udah terlalu masif. Apalagi di juga. luar Jakarta ya kan, di Benar. luar Jakarta dan sekitarnya. Nggak ada pilihan tuh. Ada pilihan. Paling di rest area doang kan, Iya. ada yang non pemerintah punya. Iya. Sama kota-kota besar di Pulau Jawa ya, Iya. ibu kota provinsi.
Sebenarnya kalau dari sisi teknis nih Om, masuk ke sisi teknis. eh Balik lagi ke sepengalaman lo itu, dari fisik ya, Ya, dari fisik mesin, itu kelihatan nggak Om? Dia pakai brand apa dengan oktan berapa? Nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan. nggak kelihatan. Karena gini ya, maksudnya ya semuanya bagus kok. Mana ada yang lebih bagus karena si oktannya lebih tinggi, mungkin si brand AB sulfurnya lebih rendah. Ya itu aja paling. Ini pertanyaan awam juga sih Om. Buat yang pada sayang sama kendaraannya gitu ya, terus mau punya effort lebih dan segala macam. Ngomongin soal oktan booster, gitu. Pros and cons-nya apa Om? Positif negatifnya Om? Pertanyaannya adalah kapan kita butuh oktan booster? Cara jawabnya gimana? Untuk jawab kapannya itu tuh Om? Kalau mobil lo baik-baik aja, dikendarainya dengan bahan bakar yang biasa lo beli, no need. Nggak perlu, buat apa? Kecuali kalau kita petrolhead, punya mobil yang rada-rada tua, berturbo, misalnya kita udah pakai 95, tapi ternyata di bus sekian, di RPM sekian masih ada ngelitik, terus kita mau beli yang 100 kemahalan, ya kan? Tambahin oktan booster nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih ke gini ya. Jadi dari mulai mobil diciptakan itu ada namanya snake oil. Apa tuh? Penghemat BBM, penaik oktan yang embel-embelnya ujung-ujungnya performa meningkat, konsumsi BBM menurun, terus lifetime lebih durable apa segala macam, itu dari mulai mobil dibikin itu ada tuh macam-macam kayak gitu-gitu. Ini lebih ke sugesti sebenarnya. Sugesti. Impact ke performance nggak begitu? Enggak, karena gini, makin kita naikin oktan mau sampai berapa gitu. Dengan oktan 95, dengan oktan 98 emang konsumsi BBM menurun signifikan? Enggak, kecuali kalau kita pakai 90 mobil kita ngelitik. Kita isi 92 mobil kita nggak ngelitik, itu baru beda. Tapi kalau dari 95 terus kita naikin ke 98, mungkin ada gain sedikit karena si mesinnya lebih bisa maju pengapiannya karena dia lebih tidak ngelitik. Tapi itu nggak signifikan bro. Kecuali yang udah mesinnya udah kayak direct injection yang memang butuh oktan tinggi. Tapi balik lagi sekarang gini, kadang-kadang kita punya mobil, kita harus tahu fuel requirement kita tuh apa standarnya? Apa sih sebenarnya gitu kan? Itu kan alangkah baiknya kalau misalnya ya kita semua mau beli mobil baru gitu kan, itu kan pasti ada dong. Oh harus 95 nih. Oh harus 98 nih. Oh, misalnya 92 cukup. Ya udah. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir terus kita kasih oktan booster terus apa? Naik efisiensinya, kilometer per liternya jadi naik. Jadi lebih hemat. Sugesti. Tapi dari banyaknya lo bersinggungan dengan berbagai macam customer ya, tipikal masyarakat kita tuh milih bensin yang apa sih Om? Apakah ngejar yang murahnya? Murah. Oke. Murah. Sekarang siapa yang nggak tahu kalau misalnya 92 dan 90 bagus mana? Awam. Ya bagus 92 dong. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk salah satunya dibilang oktannya lebih tinggi. Jadi begini. Ya udah yuk bayar yang lebih mahal. Tapi kenapa orang carinya yang lebih jelek? Ya harganya aja. Itu hukum alam aja tuh ya. Iya. Tapi pada pelaksanaannya kenapa kemudian banyak yang berkompromi nih Om? Karena kan ini di bengkel juga mobilnya bukan mobil-mobil murah gitu ya. Kita ngelihat fenomena di mana banyak mobil mewah lah ya, gitu. Itu mau berkompromi dengan ngisi bensin beroktan rendah, gitu. Karena mereka nggak peduli. Nggak peduli. Peduli sama ya udah ya 10.000 versus 12.500. Pilih mana? Dalam sebulan berapa? Dalam setahun berapa? Jadi sebenarnya tipikal masyarakat kita dalam membeli mobil itu tidak berkaitan dengan konsumsi bahan bakarnya dia gitu. Ya
cuek sih sebenarnya. Ya kan? Even sorry ya, Mas, kadang-kadang waktu zaman sebelum kita beli Pertalite pakai barcode ya. Sering nggak ngeliat Mercedes beli Pertalite? Sering kan? Sering. Kalau misalnya belum yang terlalu muda nih, katakanlah W202, W203, itu terasa loh ngelitik. Pakai Pertalite ngelitik, pakai 92, Pertamax nggak ngelitik. Tapi kenapa orang masih pada isi? Ya murah. Ya kan? Emang mentalitas aja kali ya. 1.250.000 lo beli Pertamax dapat 100 liter. Beli Pertalite 125 liter. Itu 25 liter ekstranya bisa nyampe mana lu jalan kan gitu aja. Benar. Nah sebenarnya dengan adanya rame-ramenya ini, lu ngelihatnya masyarakat kita bisa belajar apa sih Om dari fenomena ini nih? Belajar apa ya? Ya nggak tahu ya, maksudnya ini kan belajar apa, menyikapi praktek-praktek yang kurang baik di atas sana atau gimana? Iya, itu juga kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Benar. Rakyat jelata bisa apa? Iya. Ya kan? Dan ini kan kejadian ini kan sebenarnya juga bukan kemarin. Itu kan udah kemarin-kemarin sebenarnya yang biasa lah. Munculnya kok kenapa sekarang gitu kan? Apakah memang sedang dipelajari kah atau memang jadi kartu askas baru dikeluarin sekarang kan? Gitu loh. Ya nggak tahu itu. Kalau keterangannya kan 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Udah berjalan 5 tahun nggak sih? Si 2018. 18 ke 23 kan ya? Yeah. Sebelum dari 2018 itu lu pernah dengar nggak Om? Enggak. Kejadian kayak gini? Enggak. Nggak pernah dengar? Enggak. Gosip underground-nya? Tidak sedetail itu. Kenakalan yang pernah lu denger soal bensin ini di level apa Om? Apakah di level POM aja kah atau? Baru ini sih sebenarnya gue denger yang kayak gini ya. Tapi kalau yang yang munculnya RON 90 itu gue tahu udah lama. Kok bisa ada 90 gitu kan? Oke. Pertanyaan dari gue gitu loh. Karena gue juga dulu sempet main di kilang juga. Jadi gue jualan chemical dulu di kilang. Jadi kira-kiranya gue sedikit tahu lah. Maksudnya di situ ada fasilitas RCC itu, ada residual catalytic cracking, ada hydro treating, ada lupa apa lagi ya. Profesor. Jadi itu kan minyak mentah lo olah di reaktor gitu ya. Jadi ntar kepisah-pisah nih. Dari mulai yang paling ringan ada gas yang dibakar tuh flare. Terus jadi ada LPG, ada segala macam, sampai yang paling berat tuh ada MFO, ada aspal, ada dan lain-lain lah. Gua nggak hafal. Nah itu teknologinya kan naik, makanya tadi gue bilang kenapa outputnya udah bisa jadi 92, bisa jadi 95, karena ya itu tadi di dalam itu tuh ada katalis-katalis yang harganya fantastis, eksotis, tapi dia bisa membuat proses ini menjadi lebih cepat. Yang tadinya nggak bisa jadi produk yang value-nya tinggi, dengan adanya itu jadi nilai jualnya bisa lebih mahal gitu. Nah itu waktu rapat dengar pendapat yang di DPR ya, si brand-brandnya kan dipanggil-panggilin nih Om, dan semua brand itu menyebutkan bahwa semuanya itu melakukan proses penambahan aditif gitu ke dalam bahan bakarnya mereka untuk nambahin value. Nah, yang jadi pertanyaan awam, masyarakat awam kayak gua gini, itu adalah value apa sih Om yang mau dikejar dengan nambahin aditif ke bahan bakarnya? Value jualnya. Mungkin gini ya, gue juga nggak tahu persis ya. Sifatnya si aditif ini emang apa Om? Bisa ngapain aja enggak, gitu? kalau aditif itu kan dia bisa, ya salah satunya bisa naikin oktan. Salah satunya? Salah satunya. Oke. Tapi aditif itu juga bisa menurunkan oktan, tergantung aditif apa yang kita masukin. Kayak misalnya nih, bensin 95, terus kita campurin nafta yang oktannya 60-70 kalau nggak salah. Dengan komposisi tertentu kan jadi turun. Jadi nggak 95, jadi 90, atau bisa jadi 88, atau bisa jadi 92. Tergantung kita maunya jadinya seberapa gitu. Jadi kita campurin itu berapa. Nah si harga ini sama ini kan ada selisih. Begitu ditambahin sama dengan berapa, kan gitu aja. Lebih menguntungkan nggak gitu. Kalau misalnya terus jadi lebih mahal, ngapain? Iya, soalnya gue tertarik juga tuh Om ketika ngomongin si aditif terus ngomongin value.
kan nggak sedikit juga teman-teman autovlogger itu nge-review bahan bakar ya Om ya, di compare tuh. Kemudian milesnya beda-beda. Apa yang terjadi Gini, dengan bahan lu bakar kalau itu? kita mau komparasi masalah BBM, Nah. ya kan? Yang mau di-compare apanya nih? Daya ya kan? tempuh biasanya. Gaya berkendaranya sama nggak? Nggak cengli dong, ya kan? Kalau mau pakai alat yang memang didedikasikan untuk itu, misalnya ada sebuah mesin bakar nih, motor bakar, diem nggak kemana-mana. Ada beberapa jenis brand nih, misalnya ini kasih 100 cc bahan bakarnya biar nggak kelamaan nunggunya ya kan? Iya. 100 cc, yang mana yang mati duluan berarti kan lebih boros. Sama-sama nih, udaranya, cuacanya sama, tekanannya sama, ketinggian altitude-nya sama, bebannya sama. Nggak bisa kalau di jalanan begitu. Kalau dimasukin mobil udah banyak nggak bisa, distorsinya ya. nggak bisa. Tekanan ban gitu-gitu Even ngaruhnya. lu pergi ke tempat dyno aja bisa beda gitu. Nah tapi kalau misalnya mau mencoba bahan bakar ABCD, powernya gede mana? Dyno aja. Itu juga bisa beda sedikit. Gua kan pernah dulu ngebandingin diesel ya, biosolar, dan merek-merek lainnya. Merek lain. Sama aja. Sama aja. Memang ada yang asapnya lebih sedikit. Oh. Ya, karena kan emang si pengotornya lebih sedikit. Udah gitu kan ya Pengotor tuh timbal ya? sulfurnya beda. Ah. Bukan pengotor kayak apa ya istilahnya. Sud itu tuh jelaga lah. Itu ada di proses katalis tadi itu. Enggak, ini katalis yang gue bilang tadi kan itu di kilangnya. Hmm. Di kilangnya. Jadi di proses pemecahan Material. ya pemutus-mutus rantai hidrokarbonnya itu di situ. Terjadinya di situ yang jadi bensin, jadi apa-apa. Kalau ini kan di mobilnya. Gua ngetes itu pakai Panther, nggak pakai katalis knalpot. Jadi kan lebih real gitu kan. Betul. Ya kan? Tanpa ada campur tangan apa-apa. Sama aja powernya. Beda cuman ada yang 0,8 HP, ada yang beda 1 HP. Lah 1 HP dari 80 HP kan boleh dibilang Berapa Iya. bisa aja mesin dynonya yang tadi masih dingin sekarang udah panas. Iya. Ada perbedaan, kecuali bedanya sampai 10%. Iya. Itu beda. Iya. Kalau satu HP dari 80-an Iya. apaan? Nothing. Dan kata lain yang sudah dilakukan review-review itu sebenarnya nggak apple to apple lah ya. Kalau bahan bakar masuk ke mobil, Iya, nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Prosesnya harus dibakar kayak tadi. Ya, dengan alat panasin. khusus lah kalau Alat mau khusus. ukur-ukur begitu. Kalau nggak kan nggak ya nggak mewakili gitu loh sebenarnya kan. Lu kan dikenal sebagai Pernah lihat nggak ada lomba irit-iritan? iya. Mobil sama, bensin sama. Kenapa itu. sih A bisa lebih jauh jaraknya kan? Iya. Bisa aja dia Kakinya lebih sopan kali ya. coel-coel doang Iya. gitu kan. Pakai MID nggak bisa, kecuali kalau mau ngetesnya lu 2000 kilo Benar. average. Jangan baru jalan di reset, gantung-gantung gasnya, woi irit. Curang. Nggak bisa dong. Apalagi cuma ngisi 5 liter gitu ya. Lu sendiri kan dikenal sebagai orang yang sering bereksperimen, Om. Gitu. Di dunia otomotif. Mungkin. Nah, Iya. pertanyaannya lu pernah eksperimen soal bensin nggak sih? Om? Pernah. Nah, apa tuh Om ceritanya? Jadi sebenarnya kayak lebih ke arah nggak rela beli yang jadi ya. Jadi kita bikin mobil balap, Oke. mesin Mitsubishi turbo 2000 cc, busnya rada-rada nggak masuk akal, rada-rada sampai 2,5 bar. Terus? Ya. Jadi yang mana itu butuh bahan bakar racing fuel, yang nggak bisa pakai di pom bensin tuh nggak akan pernah bisa. Yang Pertamina Racing 100 nggak cukup. cukup. Nggak cukup. Dan mahal juga kan? Iya sih. Iya. Jadi pilihannya adalah waktu itu beli yang branded. Gocap ya? 50.000. Nggak tahu, nggak pernah beli gua. Beli yang branded nih, ada merek, ada VP, ada Torco, ada apalagi lupa gua. Pokoknya kayaknya gua masih ada kalengnya tuh. Itu 118 itu bisa segalonnya dulu bisa 5 jutaan. 19 Segalon? liter, Berapa juta? 5 juta. Ya kan? Kalau kita Sultan Iya. gitu-gitu sih bahasa bodoh ya kan? Iya.
ya berhubung senang membaca, senang mencari tahu gitu kan. Jadi kan Formula 1 era tahun 80-an dulu 1500 cc 1000 HP. Busnya 6 bar, 7 bar kalau lagi kualifikasi. Bahan bakarnya apa? Ya udah gue bikin. Cuman nggak se-ekstrim dia ya. Pakai bahan bakar yang ada di pasar, gue campurin itu. Di pasar ini baseline-nya berapa tuh Om oktannya? Ya 95 bisa, 95 92 bisa. Oke. Secara, nah waktu itu lu campurnya dengan apa? Campur aja. Booster? Bukan booster, ada chemical. Oh. Ya sebut aja lah Toluen. Toluen. Apa lebih ekonomis dibandingkan brand Jelas, jauh lebih murah. perbandingannya? Jauh lah pokoknya. 50%? Lebih, Gila. lebih. Cuman beli Toluen tuh repot. Kan itu bahan baku untuk bikin sabu. Walter White. Sama, lo pernah dengar TNT, Trinitrotoluene? Peledak, bom. Ya itu, jadi makanya kalau beli itu mesti pakai kartu keluarga. Ribet lah pokoknya, ini buat apa, ditanya-tanya segala macam gitu. Di toko kimia berarti kan? Dan itu kita pakai beberapa kali, hampir tiap kali race pakai itu. Karena dasarnya bukannya kita nggak mau pakai barang jadi yang bagus itu, nggak. Belinya nggak rela. Lu buang duit segitu buat dibakar begitu aja ya kan. Mungkin buat sebagian orang ya udahlah. Mesin gue juga ratusan juta, tapi kalau gue kayaknya agak nggak rela gitu bang. Akhirnya bikin sendiri. Dan emang gue gitu. Gue main radio kontrol ya. Gue juga fuelnya bikin sendiri. Nggak yang beli jadi seliter ratusan ribu itu, nggak beli di toko kimia. Tapi memang powernya jauh di bawah yang. Tapi kan kalau buat bashing main sendiri di tanah, nggak ada lawan, bukan buat race apa. Ya udahlah, belet dikit. Iya. So what? Gitu. Itu kan berarti dari eksperimen lo itu membuktikan bahwa ketika sebenarnya bukan eksperimen ya. Eksperimen itu kan berarti kita mencoba hal baru. Kalau ini kan gue cuma mencari literatur. Betul. Orang-orang udah pernah ada yang ngelakuin. Itu karena kebutuhan ekonomi tuh ya, nyari sisi ekonomisnya. Iya. Soalnya kan tadi di rapat dengar pendapat di DPR itu ada yang bilang kalau ketika nyampur sendiri justru nggak jauh lebih ekonomis. Ya memang iya. Tapi kalau bisa lebih ekonomis? Loh, ini kan buat kepentingan balap yang memang itu nggak tersedia di pasar. Tapi dengan kata lain kalau sampai ada oknum yang melakukan itu nah gue nggak tahu ini apa yang dicari gitu loh sebenarnya. Ya mungkin juga bisa untung. Tapi untungnya buat company-nya kah atau buat Iya, maksudnya yang bersangkutan. Hal itu doable untuk dilakukan ya? Ya nggak masalah sebenarnya. Doable dilakukan dan terbukti memang ekonomis, bisa dibuat ekonomis. Ya gue nggak tahu dari sisi ekonomis apa enggaknya ya. Maksudnya kan kalau lu bisa menyimpulkan itu kan karena kalau lu tahu lu beli berapa ini, berapa ini, lu jual berapa. Oh iya untungnya segini. Kan kita nggak bisa menilai begitu aja tanpa ada data dong. Karena banyak instrumen penghitungan lainnya lagi yang perlu dihitung. Iya, kan kita nggak tahu persis. Benar. Waktu itu tembus di oktan berapa tuh Om ketika lo ngeblending itu? Kalau bodoh-bodohan sih 110. 110? 100 ya di atas 105 lah. Jadi si Toluen ini kalau nggak salah oktannya sekitar 110. Lupa gua. Dari 95. Jadi itu pilihannya ada Toluen, ada Silen, ada aseton juga bisa dipakai buat aseton. Cuman kan ya nggak umum lah, maksudnya susah nyarinya juga kan. Bisa sih sebenarnya, bisa. Itu salah satu komponen-komponen buat racing purpose ya, bukan buat kalau yang buat ini kan nyampurnya pakai MTBE. Namanya MTBE itu. Penggantinya tel. Timbal. Itu buat naikin oktan. Jadi kalau si 88 lo bikin jadi 92, ditambahinnya pakai MTBE. Tapi kalau dari 95 mau diturunin jadi 90, dicampurin nafta. Ini lo bisa bilang kalau kasus ini jadi bikin masyarakat melek soal ilmu perbahan bakaran kagak sih Om? Enggak juga gua rasa. Enggak juga. Ini kayaknya cuman kemarahan sesaat aja sih. Jadi di saat orang-orang lagi ribut efisiensi lah, inilah, itulah, tiba-tiba ada duong. Ya kan jadi
brengsek banget sih. Iya. Kan gitu kan. Iya. Ya nggak tahu timingnya kayak pas Pasti. gitu. Hitungan hari Om. Iya, makanya. Tiap kasus hitungan hari. Ya nggak tahu lah, gue sih nggak paham ya kalau di dunia itunya lah. Cuman kan dari sisi perbengkelan aja gue mau berani berkomentar sebenarnya. Iya. Dari sisi teknis, ada yang mau lo sampein gak Om? Terkait soal bahan bakar dan kendaraan nih. Gimana ya? Susah juga kalau misalnya kita nggak terlalu peka sama mesin. Kita sulit juga ngerasainnya sebenarnya. Kalau misalnya mau yang iseng-iseng nyoba, mungkin nyobanya di motor bututnya mungkin lebih mewakili gitu loh, antara bensin bagus dan bensin yang kurang bagus. Berasa Gitu kan. langsung ya? Kayak motor-motor tua. Coba aja iseng atau beli masukin ke botol transparan gitu kan. Hari ini beli Pertamax misalnya, besok beli Pertalite, besok beli Pertamax Turbo. Kan warnanya juga beda. Nah, gue sempat nonton tuh. 92, 90 sama persis warnanya. Ini kan oknumnya benar. ya nggak tahu yang di mana gitu loh. Iya. Kayaknya ya di ujungnya bukan Iya. di sononya. Iya. Dari sisi pewarna aja kagak mau effort ya buat ngewarnain ya. Masa sekarang gini lo beli barang mahal, Hah. beli ya itu lo punya SPBU nih, lo beli Pertalite atau lo beli Pertamax sekian ratus juta gitu kan atau sekian miliar, emang nggak lo cek dulu? Iya. Cek lah pasti. Iya. Ada gelas ukurnya, bening segala macam. Kalau warnanya aja udah mencurigakan kan pasti Iya. nggak mungkin dong. Benar. Sekalipun lo untung kan lo nggak mau merugikan customer lo dong, sebagai lo penjual. Dampaknya langsung Iya soalnya dong. ya, kepuasan pelanggan Iya ya. udah dosa disumpahin orang. Iyalah. Jadi jangan mudah terprovokasi juga sebenarnya. Gitu hasil ngobrol-ngobrol Polix dengan Om Turbo yang mungkin lo semua baru lihat lagi ya Om Turbo kemunculannya sekarang dengan bengkel barunya. Iya. Terakhir ketemu kita di Trogong ya Om ya. Iya. Jadi mungkin mudah-mudahan penonton setianya masih pada Nah, ini kita tes. muncul dari Gua. persemedian. Thank you Om Turbo atas sharing-sharing bahan bakarnya. Kebetulan ada Ya, kejadian jadi ini. saya bukan ahli BBM, bukan juga ahli gitu-gituan lah pokoknya. Cuman sekedar pengamat yang mungkin knowledge-nya juga cuman kulitnya doang. Jadi kalau ada salah-salah ngomong ya Iya. sorry jangan dibully. Iya. Itu aja. Oke, thank you Om. Thank you.